saja kawan-kawan di sini. Nanti bisa kita lebih santai aja di sini. Nah, sebelumnya izinkan saya mungkin sebagai penyelenggara memperkenalkan beberapa hal gitu nih. Sebagai penyelenggara kami Pulopek apa sih? Mau ngapain sih Pulopek, Bapak-bapak Ibu sekalian gitu. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, Pulopek ini merupakan grup buying marketplace pertama di Indonesia dan satu-satunya. Wah, marketplace, wah grup buying, apa sih marketplace? Oh, kayak toko oranye yang itu ya, oh kayak toko hijau yang itu ya. Kurang lebih mirip seperti itu Bapak-bapak Ibu sekalian, kawan-kawan peluar sekalian gitu. Kita marketplace seperti toko hijau dan toko oranye yang biasa Bapak Ibu kenal. Apa sih yang membedakannya Pulopek ini? Kita lagi buat marketplace tapi dengan skala yang berbeda, di mana orang-orang nantinya dapat berbelanja langsung dari pabrik seperti itu. Berbelanja online secara langsung dari pabrik. Gimana tuh nanti sistemnya? Nah, sistemnya tuh pakai group buying. Semakin banyak orang yang beli di barang tersebut, maka akan semakin murah. Oh, kalau gitu berarti itu mah wholesale. Oh, itu mah grosir. Enggak, kalau grosir itu kita harus membeli dengan kuantitas yang langsung banyak biar dapat harga yang lebih murah. Nah, kalau di Pulopek kita ibaratnya rame-rame keroyokan untuk neken harga barang tersebut jadi lebih murah kayak gitu dengan tidak merugikan pihak penjual. Nah, Pulopek sendiri nama aslinya dari puller dan packer gitu. Puller itu kumpulan para pembeli kita nyebutnya, dan packer itu pabrik. Di sini jadi kalau kalian lihat di pulopek.com sekarang bisa dilihat nanti bisa dibuka juga di website kami pulopek.com. Di situ bisa dilihat barang-barang atau yang jual seller-seller penjualnya itu adalah nantinya langsung pabrik tanpa perantara nih Bapak-bapak Ibu sekalian. Kita di sini mencoba untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang terjadi di era digital ini. Soal bahwa mungkin Bapak-bapak Ibu sekalian yang pemilik usaha sekarang kan masih banyak cari bahan bakunya ini tersendatnya di mungkin harus datang langsung ke pasar induk, kemudian ke agen yang sudah dipercaya. Oke lah kalau misalkan barangnya ada, kalau ternyata tidak ada, aku yang misalkan barangnya sama, kalau misalkan barangnya sudah tidak sama, karena mungkin agen, penjual-penjual besar tersebut ngambilnya dari pabrik yang berbeda. Tapi di Pulopek, kami mencoba untuk menjamin ketersediaan stok karena yang jualan langsung pabrik ketika barang sudah habis ya tinggal buat lagi kayak gitu. Jadi langsung direct belanja online dari pabrik, harga pabrik. Kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Kita di sini juga pengen sejalan sama visi pemerintahan, di mana concernnya itu untuk digitalisasi industri, kemudian industri 4.0. Apa yang coba kita lakukan di sini adalah untuk pemerataan ekonomi juga di luar Jawa dan Sumatera. Seperti yang kita tahu kan ekonomi kita kadang terpusat di Jawa dan Sumatera. Kita pengennya nanti dengan adanya Pulopek di tempat-tempat lain industri ini bisa tumbuh dengan lebih baik gitu. Kita coba untuk mendigitalisasi industri dari hulu hingga hilir. Jadi kita pengennya sama-sama untung. Orang-orang para pemilik pabrik juga untung dan sampai end user seperti kawan-kawan puller sekalian di sini gitu sebagai pemilik usaha. Jadi barangnya lebih terjangkau langsung dari pabrik dengan stok yang terjangkau pula. Kemudian si minimum ordernya. Nah, biasanya kan kalau minimum order dari pabrik tuh wah tinggi ya. Wah, banyak ya, harus tontonan, harus misalkan ribuan meter kalau misalkan kain kayak gitu. Tapi dengan Pulopek kita pengen nanti kawan-kawan puller sekalian di sini para pemilik usaha belinya dengan minimum order yang terjangkau kayak gitu. Dengan cara apa? Group buying itu. Kita beli rame-rame di barang yang sama sehingga lebih murah. Pabrik tetap dapat penjualan dengan harga yang mantap. Nanti kawan-kawan puller sekalian di sini dapat pembelian juga dengan harga yang mantap lah kayak gitu. Memang kalau misalkan kawan-kawan puller sekalian di sini lihat dari website kami, kita masih fokusnya di tekstil nih. Gitu karena memang kebetulan Pak Dario sebagai CEO kami ini memang dari tekstil latar belakangnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bakal merambah ke bidang-bidang yang lain. Mungkin nanti kawan-kawan dari food and beverage kita bisa hadirkan langsung itu dari pabriknya, dari petaninya, dari peternaknya, seperti itu. Jadi selama kita masih terus berkembang, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan puller sekalian, ayo kita coba buat dulu yang namanya dukung kami dengan membuat akun di Pulopek. Buat akunnya di Pulopek, nanti untuk caranya bisa di-share ya teman-teman Pulopek, nanti dari Pulopek/link untuk cara
cara buat akunnya. Di situ ada cara buat akun. Kemudian kalau misalkan bingung, di situ juga ada link untuk chat ke Paula, yaitu customer service kami yang siap membantu. Selama berjalannya nanti acara ini, bagi yang misalkan juga mau tanya jawab seputar Pulepek, bisa langsung klik link tersebut di kolom chat ya, nanti di pulepek.com/links. Bisa nanti dibantu oleh teman-teman Pulepek chatnya ya itu. Nah, untuk mendapatkan juga nanti info-info terkini nih. Nah, sekarang memang baru ada kain, tapi di kemudian hari juga kita pengennya ada nanti pabrik-pabrik yang lain nih Bapak Ibu sekalian. Terutama misalkan dengan nantinya Bapak Ibu sudah punya akun di Pulepek, kita nanti bisa kasih informasi terkini nih mengenai pabrik apa sih yang udah ada. Mungkin ternyata sudah di luar pabrik kain sekarang, kawan-kawan yang di luar fashion, tekstil gitu bisa menikmati juga sama-sama benefitnya kayak gitu nih Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih mungkin cukup sekian dari saya. Sekali lagi bagi yang belum daftar di webinar ini dalam artian yang Google Form boleh didaftar, nanti kita penyerahan sertifikat datanya bakal dari Google Form tersebut. Kemudian nanti di akhir acara akan ada bagi-bagi hadiah saldo OVO senilai Rp200.000. Syaratnya salah satunya juga harus sudah membuat akun ya di Pulepek. Jadi silakan, linknya sudah disampaikan tadi untuk pulepek.com/link. Itu untuk nanti untuk mendapatkan hadiahnya, untuk mendapatkan ikut undiannya kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Semoga acara ini berjalan lancar. Saya kembalikan lagi kepada Mas MC, Mas Azam. Waktu dan layar Kak, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Reza atas sedikit utas terkait sambutan dan terkait Pulepek, apa itu Pulepek itu sendiri. Sekali lagi saya infokan kepada rekan-rekan ular, karena di sini sebelumnya saya ingin meminta izin kepada rekan-rekan tamu undangan. Kita ingin menyatukan suara, kita akan menyebut rekan-rekan yang hadir yang ikut dalam webinar kali ini dengan penyebutan dengan namanya Pular. Sehingga saya dari awal hingga akhir acara akan memanggil rekan-rekan semua dengan sebutan rekan-rekan Pular itu sendiri. Baik, sedikit informasi tambahan seperti yang disampaikan oleh Pak Reza sebelumnya, bahwasanya teman-teman rekan-rekan Pular yang hadir di sini dan belum sempat untuk mengisi Google Form, kami harapkan untuk bisa mengisi Google Form yang akan dibagikan kembali oleh rekan-rekan penyelenggara di kolom chat, yang mana itu akan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat online. Selain itu yang kedua, rekan-rekan informasi tambahan, kami harapkan rekan-rekan yang telah hadir sejak awal bisa untuk stay dari awal hingga akhir acara, sehingga rekan-rekan tentunya mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi, mendapatkan wawasan terkait digitalisasi bisnis itu sendiri, yang mana saat ini tentunya sangat booming dilaksanakan atau digarap oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Selain itu juga rekan-rekan Pular jangan lupa untuk membuat akun di website Pulepek itu sendiri, karena sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan saldo OVO itu sendiri. Baik, tidak perlu berpanjang lebar. Selanjutnya kita langsung saja ke acara inti yang mana rekan-rekan Pular telah nantikan sejak beberapa hari lalu. Baik, kegiatan webinar ini kita akan sedikit membahas terkait digitalisasi bisnis, di mana saat ini kita sadari banyaknya pertumbuhan e-commerce marketplace yang bertebaran di Indonesia, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa. Nah, kali ini rekan-rekan Pular akan didampingi atau akan dimoderatori bersama rekan saya, yaitu Kak Awalia, yang merupakan mahasiswa Sekolah Vokasi Komunikasi Institut Pertanian Bogor. Kepada Kak Awalia, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Azam selaku MC.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Puler sekalian. Perkenalkan terlebih dahulu, saya awalnya Putri Ansori, saya mahasiswi program studi komunikasi dari Sekolah IPB University yang pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator untuk webinar kita yang bertajuk Digitalisasi Bisnis, Kunci Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia. Tentunya menghadirkan kedua narasumber yang menurut saya kredibel dan juga relatable dengan tema besar kita hari ini. Ya, ini ada Bapak Guntur Subagja Mahardika MS selaku Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan, serta ada Bapak Darius B. Jaya selaku founder dan CEO dari Pullepek. Diingatkan juga bahwa acara ini dipersembahkan oleh Pullepek, satu-satunya grup buying marketplace di Indonesia dengan MOQ atau minimum order quantity yang terjangkau dari pabrik, harga pabrik dengan satu visi dengan pemerintahan tentunya. Nah, diingatkan juga untuk seluruh partisipan bahwa nanti akan ada hadiah OVO sebesar Rp200.000 berbentuk e-money untuk 2 orang pemenang. Pemenang pertama yaitu dari penanya pertama, dan yang kedua adalah peserta yang sudah sign up atau membuat akun di website kami di Pullepek. Jadi diingatkan untuk mengikuti pengelolaan ini, yaitu untuk mendapatkan e-money sebesar Rp200.000. Nah, mungkin kita tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama. Narasumber yang memiliki latar belakang yang luar biasa menurut saya, memiliki pengalaman kerja, kemudian organisasi, serta mengemban pendidikan yang sangat relatable dengan tema kita hari ini. Beliau mengemban S1 di Komunikasi Universitas Islam Nusantara, kemudian S2 di Sekolah Kajian Strategik dan Global, serta program Pascasarjana Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Universitas Indonesia, dan saat ini sedang mengemban program Dokter Ilmu Hukum Universitas Krishna Dwipayana. Serta beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman organisasi, diantaranya mengikuti tim ekonomi dari Arus Baru Ekonomi, serta menjadi Ketua Komite Kebijakan dan Kerjasama Pemerintah dari Masyarakat Ekonomi Syariah. Mungkin sudah bergabung bersama kami hari ini ada Bapak Guntur Subagja. Bapak Guntur, halo, selamat sore Pak. Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore. Apa kabar Pak Guntur? Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Guntur atas ketersediaannya untuk mengisi di acara kita hari ini. Harapannya malam lagi saya akan serahkan acara berikutnya, yaitu pemaparan materi dari Bapak Guntur Subagja Mahardika MS selaku Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan. Kepadanya disilahkan. Silakan Pak Guntur. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Awaliyah ya, Mbak Awaliyah dari IPB University. Saya kira satu tema, satu bahasan yang sangat menarik hari ini, yang di mana saya diminta sharing dan diskusi dengan teman-teman yang hadir hari ini, dan tentu tema yang sebetulnya sangat tepat dengan kondisi dan realita saat ini. Saya mungkin akan memulai dengan tren yang terjadi sekarang. Ini ada di paparan, boleh di halaman berikutnya. Sekarang ini sedang terjadi 3 perubahan besar. Itu yang dikenal dengan perubahan tren atau perubahan kondisi, perubahan di mana terjadi banyak revolusi dalam berbagai aktivitas. Pertama adalah megatrend. Megatrend ini sudah jalan sejak tahun 2000-an ya. Ini banyak di mana terjadi banyak disrupsi, termasuk di bidang ekonomi, disrupsi ekonomi. Nah, yang kedua adalah teknologi trend. Teknologi trend sudah berkembang sejak ditemukannya internet sejak 90-an, gitu kan, dan sekarang akselerasinya semakin cepat. Nah, yang ketiga adalah consumer trend. Consumer trend seiring dengan perkembangan megatrend dan teknologi trend, ini betul-betul mengubah perilaku, dan ini akan berdampak terhadap aktivitas bisnis itu sendiri. Nah, puncaknya adalah ketika terjadi pandemi COVID. Pandemi COVID benar-benar mengubah satu mekanisme, satu ekosistem, dan satu prinsip-prinsip bisnis di mana yang semula memang katakanlah konsumen harus hadir ke satu tempat, sekarang justru terbalik. Sekarang produsen yang harus datang ke tempat konsumen. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara digital. Nah, dari perubahan-perubahan itu muncullah yang dinamakan digital social interaction. Ini yang sebetulnya sekarang sedang berkembang, dan pasca pandemi saat ini, alhamdulillah Indonesia sejak Maret kemarin sudah
diperlonggar ya, dan tingkat imunitas masyarakatnya juga sudah melebihi dari 70-80%. Ini sudah melahirkan banyak perubahan-perubahan baru, tapi di sektor bisnis harus melakukan berbagai aktivitas yang beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu sendiri. Salah satunya tadi, digital social interaction harus direspon seperti apa oleh pelaku bisnis, kemudian lahirlah kegiatan yang dinamakan virtual economy, kemudian muncul e-commerce seperti yang PEC sekarang punya, gitu kan. Kemudian muncul juga strategi-strategi lainnya, termasuk sekarang masyarakat atau konsumen untuk mendapatkan satu produk, dia cukup hanya dengan katakanlah tayangan video, streaming, dan lain-lain. Nah, inilah yang realita yang terjadi saat ini dan terjadi akselerasi selama masa pandemi COVID sejak tahun 2020 dan 2021 lalu. Nah, berikutnya apa yang terjadi terhadap perekonomian nasional dan global ketika pandemi terjadi. Karena pandemi ini datang tiba-tiba, semuanya menekan kegiatan ekonomi. Ini gambaran bagaimana kondisi ekonomi nasional Indonesia. Kita yang pada awal tahun masih positif di 2,97% pertumbuhan ekonominya, tiba-tiba sejak bulan Maret udah anjlok ke minus 5%. Saat itu banyak para pelaku industri yang harus belum siap untuk beradaptasi. Tapi karena tuntutan, lama-lama itu bisa terjadi adaptasi tersebut, dan alhamdulillah di akhir tahun lalu kita sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Dan terus berlanjut pada triwulan pertama tahun ini. Kita berharap ini akan terus menjadi concern bagi para pelaku usaha, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan juga tren yang terjadi saat ini, di mana saat ini kita sudah memasuki era yang dinamakan revolusi industri 5.0. Itu adalah revolusi untuk melahirkan digital society. Jadi bukan lagi teknologi untuk mendukung produsennya, tetapi sekarang komunitinya, masyarakatnya yang memang dituntut untuk menyesuaikan dengan banyak perubahan-perubahan tersebut. Nah, yang menarik adalah di bagian kanan. Ketika pandemi terjadi, kontribusi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi apa? Selama ini kita ditopang pertumbuhan ekonomi oleh sektor perdagangan dan manufaktur. Nah, tapi dengan adanya pandemi, justru yang tinggi pertumbuhannya adalah di sektor transportasi dan pergudangan. Nah, kenapa saya harus menyoroti ini? Ini adalah menunjukkan ketika logistik, ya transportasi termasuk dalamnya logistik berkembang pesat, ini adalah satu respon yang sangat positif terhadap perkembangan digital tadi. Karena antara produsen dan konsumen tidak bertemu langsung, otomatis ini membuka satu sektor baru, sektor yang memberikan prospek sangat besar, yaitu sektor logistik, dan itu bagian dari transportasi, itu kan. Kemudian warehouse, pergudangan juga menjadi sarana tempat yang betul-betul juga memiliki prospek yang baik ke depan. Nah, di sisi lain, pandemi COVID juga telah mengurangi impor ke kita. Nah, ini momentum bagaimana kita meningkatkan ekspor, walaupun semua negara juga mengalami perlambatan ya, baik di ekspor dan lain-lain. Nah, ini tren ini yang terjadi sebagai pembuka diskusi. Nah, saya ingin sedikit mengulas visi pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Kiai Maruf Amin yang sudah dicanangkan sejak 2019 sampai 2024 di halaman berikut. Nah, dari prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Kiai Maruf Amin, sebetulnya ini dicanangkan sebelum pandemi COVID. Tapi kelima prioritas ini adalah sesuai dengan untuk merespon apa yang sekarang sedang terjadi. Pertama adalah sumber daya manusia. Ini yang paling krusial. Bagaimana Indonesia memiliki sumber daya manusia yang unggul. Tantangannya cukup tinggi. Tenaga kerja kita sangat banyak, tetapi yang unggul mungkin tidak banyak. Lapangan kerja kita juga terbuka lebar, tetapi tenaga kerja yang siap untuk bekerja dengan kapasitas dan kompetensi yang memadai mungkin nggak banyak juga. Nah, kondisi inilah tantangan yang memang harus kita kembangkan. Kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur adalah sarana untuk konektivitas ekonomi. Selain melalui digital, infrastruktur secara fisik juga akan menjadi salah satu akselerasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Yang lainnya adalah penyederhanaan regulasi.
bagaimana perizinan sekarang melalui OSS, melalui proses NIB online, melalui satu atap pelayanan dan lain-lain, ini menjadi juga upaya untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional. Kemudian reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi juga saat ini menjadi tantangan yang sangat berat, tapi selama pandemi, Bapak Wakil Presiden yang kebetulan mendapatkan tugas khusus untuk melakukan reformasi birokrasi sudah berhasil melakukan reformasi secara fundamental. Di kementerian-kementerian di pusat sekarang sudah tidak lagi ada eselon 4 dan 5, yang ada adalah eselon 4 dan 3, yang ada adalah eselon 1 dan 2. Ini adalah untuk memangkas layanan yang semula panjang menjadi jauh lebih pendek. Dan ini adalah tugas Pak Wakil Presiden, Pak Kiai Ma'ruf Amin. Nah, kemudian transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi tentu untuk merespon 3 hal tadi. Nah, ketika 2019 ini dirancang, dan ternyata pandemi terjadi. Sehingga apa yang sudah disiapkan dari awal ini bisa cepat merespon. Ini pula yang menjadi rahasia kenapa Indonesia relatif jauh lebih cepat respon terhadap recovery terhadap pandemi ini. Kita bisa melihat bagaimana mulai awal tahun ini, khususnya sejak Februari dan Maret lalu, kegiatan aktivitas masyarakat, aktivitas usaha sudah kembali ke normal. Jakarta sudah macet dan beberapa kota lainnya juga sudah banyak aktivitas. Nah, khusus Pak Wakil Presiden, selain mengawal tugas-tugas utamanya sebagai Wapres, di mana mengawal tugas-tugas Presiden, beliau memiliki 6 refocusing tugas, dan ini juga beberapa di antaranya terkait dengan ekonomi. Pertama adalah pengentasan kemiskinan. Kita menyadari betul bagaimana pandemi COVID telah meningkatkan kemiskinan di masyarakat dan juga meningkatkan kemiskinan ekstrim. Tingkat kemiskinan yang dulu di bawah 10%, sekarang kita sudah melampaui lagi 10%. Ini PR yang berat, dan sekitar 4%-nya adalah kemiskinan ekstrim. Kemudian pemberdayaan UMKM. UMKM adalah menjadi tulang punggung ekonomi nasional, dan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah berkecimpung di sana. Gitu kan? Nah, tantangannya adalah apa? Selama pandemi juga banyak UMKM yang terdampak pandemi. Kemudian peluang yang sangat besar ada lagi pengembangan industri halal dan ekonomi syariah. Ini menjadi visi Presiden Jokowi, di mana pada tahun 2024 Indonesia harus menjadi pusat industri halal dunia. Ini tantangan yang sangat besar, dan Pak Wapres mendapat tugas itu. Kemudian reformasi birokrasi, tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian deradikalisasi dan pembangunan kesejahteraan Papua. Nah, beberapa item ini sebenarnya ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional dan ekonomi secara makro maupun mikro di berbagai daerah yang lebih merata. Ini yang menarik. Nah, berikutnya nanti kita persingkat aja tayangannya mungkin, karena ini lebih ke gambaran-gambaran bagaimana yang terjadi ketika pandemi. Oke, nanti materinya silakan dibagikan, jadi saya nggak bacakan semua. Oke, selanjutnya ke halaman berikutnya, UMKM penggerak ekonomi rakyat. Nah, saya ingin menggambarkan di sini. Ketika pandemi COVID, di mana 97% usaha di Indonesia, ya, usaha menengah, kecil dan besar di Indonesia itu ada sekitar 64 juta. Dari 64 juta usaha, 97%-nya itu adalah usaha mikro. Usaha yang mungkin kalau kita kategorikan usaha, bisa juga dikatakan usaha, atau hanya usaha sekedar untuk menyambung hidup atau mencari nafkah. Itu kan, ini yang ini. Tapi di situ sudah menyerap 107,2 juta tenaga kerja. Itu kan. Jadi ini lebih dari separuh usia produktif penduduk Indonesia adalah bekerja di usaha mikro. Nah, bagaimana usaha mikro ini bisa memberikan kontribusi yang banyak terhadap masyarakat dan juga memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Itu kan. Sementara usaha kecil saat ini jumlah tenaga kerja yang diserap mungkin baru 5,7 juta, usaha menengahnya 3,7 juta, sementara usaha besar, perusahaan besar itu hanya menyerap lapangan kerja sekitar 3,5 juta tenaga kerja. Nah, karena fundamental ekonomi kita dibangun oleh usaha mikro, di satu sisi usaha mikro ini memiliki ketahanan yang jauh lebih kuat ketimbang usaha-usaha besar atau menengah. Usaha mikro dan kecil lebih kuat. Walaupun mereka katakanlah harus mandiri, tanpa fasilitas, tanpa dukungan perbankan, tanpa juga lainnya, tapi mereka bisa
jauh lebih tahan, gitu kan? Karena memang basis usaha mikro dan kecil dibangun oleh fundamental yang memiliki jiwa kejuangan yang jauh lebih tinggi. Sehingga selama pandemi COVID, banyak orang mengatakan, termasuk saya yang sering mengatakan, usaha kecil, usaha mikro adalah para pejuang penyelamat ekonomi nasional. Karena ketika ekonomi besar mengalami ini, ternyata mereka masih bisa survive dan juga bisa menghidupi kehidupan masyarakat yang bekerja di lingkungannya. Nah, ada 3 strategi besar Indonesia yang harus dilakukan ke depan. Pertama adalah kita ini saat ini lebih banyak bermain di hulu, industri hulu. Contohnya tambang, kita hanya menggali bumi, kemudian menjual batu bara, menjual minyak mentah dan lain-lain, gitu kan. Nah, saatnya kita untuk melakukan hilirisasi industri. Begitu pula di sektor pangan. Kita baru sekedar menjual produk-produk hasil pertanian langsung, belum berkembang untuk mengembangkan sampai ke sektor hilir. Nah, yang kedua yang harus dilakukan adalah digitalisasi UMKM. Ini tantangan yang besar, tapi peluangnya juga sangat besar. Nah, di sini UMKM sudah saatnya go digital, dan tentu salah satu platform seperti Pullpack itu adalah salah satu untuk menjembatani produsen UMKM dan juga dengan konsumennya. Yang lain adalah ekonomi hijau. Nah, tiga hal ini menjadi kebijakan dan arahan Bapak Presiden bagaimana Indonesia bisa mengembangkan 3 hal ini sampai 2024 nanti, sehingga fundamental ekonomi ke depan akan jauh lebih kuat. Nah, sektor apa saja yang sekarang dapat mengakselerasi dan mendorong, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, termasuk juga melakukan akselerasi dalam digitalisasi. Baik, di halaman berikutnya. Berikutnya di pertanian dan perikanan. Oke, berikutnya. Nah, ini saya ingin menggambarkan. Pertama adalah masyarakat Indonesia sebagian besar tinggal di desa. Mayoritas penduduknya adalah sebagai petani nelayan. Dan sebagian pekerja UMKM juga yang ada di desa. Kalau seandainya kita menghidupkan sektor pertanian dan perikanan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebenarnya kita sudah bisa menggerakkan atau memberikan impact terhadap 5 sektor strategis ekonomi lainnya. Ini kan. Pertama adalah sudah pasti kalau di sektor pertanian ini adalah kita akan membangun kemandirian pangan. Ini yang menjadi PR kita, karena sebagian komoditas pangan kita itu adalah masih impor. Salah satunya adalah di peternakan. Sapi kita masih impor, daging kita masih impor. Tentu ini adalah tantangan yang perlu kita atasi bersama-sama. Nah, kedua sektor yang bisa dikembangkan melalui sektor pertanian adalah sektor farmasi. Pandemi COVID telah membuka mindset kita bagaimana sektor farmasi yang basisnya non-kimia seperti plasma herbal ini bisa menjadi salah satu nilai tambah untuk masyarakat dan juga untuk perekonomian nasional. Kemudian yang ketiga adalah sektor pariwisata. Pariwisata juga yang berbasis agro, pariwisata outdoor, pariwisata alam saat ini menjadi favorit untuk kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Ini menjadi satu peluang besar. Kemudian di industri kosmetika. Jadi kalau adik-adik yang hadir di sini ingin glowing, sebenarnya tidak perlu lagi dengan bahan-bahan kimia. Dengan sumber-sumber yang berbahan dari pertanian juga ini bisa mendorong bagaimana industri kosmetika kita bisa lebih besar. Dan nilai energi di negara-negara tropik seperti Brasil itu penggunaan energi dari biofuel itu udah ada yang mencapai sampai 100%. Ini sangat besar. Oke, berikutnya. Nah, di sisi lain rantai pasok sektor pertanian ini memiliki dapat mengembangkan 8 sektor usaha. Karena ini bicaranya tentang industri, jadi saya akan tekankan ke usaha. Pertama di faktor input ya, di situ bisa mencetak para pengusaha untuk pembenihan, pengusaha yang dipupuk, pengusaha di bahan baku lainnya. Ini terkait dengan di faktor input. Kemudian di produksi itu budidaya. Nah, saat ini para petani kita itu lebih banyak di budidaya, hanya di budidaya. Dia tergantung bibitnya dari orang lain dan juga pupuknya dari orang lain. Nah, kemudian di logistik tadi, transportasi. Transportasi ini adalah bagian kegiatan dari pasca panen. Kemudian di storage dan handling.
marketing. Ini lebih kepada bagaimana setelah pasca panen kita proses ini dalam atau kita simpan dalam satu gudang, kemudian proses nilai tambah, kemudian transportasi logistik ya setelah dikemas dan lain-lain sampai ke distribusi dan juga sampai ke tangan end user. Nah, proses inilah sebenarnya di setiap unit dalam satu sektor pertanian saja bisa mencetak lapangan kerja yang jauh lebih besar. Oke, berikutnya halaman berikut ini ada potensi Indonesia di sektor perikanan. Nanti bisa dibaca-baca bagaimana sekarang udang yang dikembangkan oleh masyarakat melalui tambak seperti udang Paname ini menjadi salah satu unggulan komoditas ekspor kita. Belum hasil perikanan laut. Ini sangat ini. Oke, berikutnya. Nah, potensi yang berikutnya yang juga sangat potensial adalah potensi bisnis ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini ada 17 sektor ya, termasuk di dalamnya kuliner, kria, digital, kemudian sektor-sektor lainnya. Ini sangat banyak sekali. Dan saat ini Indonesia memiliki kapitalisasi pasar ya untuk ekonomi kreatif mencapai 1.105 triliun. Jumlah yang sangat besar. Jumlah yang sangat besar. Itu bahkan satu kajian dari Opus Creative Economy Outlook tahun 2019, Indonesia itu bisa menjadi 3 besar ekonomi kreatif dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Nah, inilah tantangan para milenial, bagaimana kita bisa memanfaatkan ekonomi kreatif menjadi satu opportunity yang memang bisa mencetak lapangan kerja dan juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke, next. Nah, big opportunity yang lainnya apalagi? Pasar besar di produk halal. Indonesia adalah penduduk muslim terbesar dari total muslim dunia 1,8 miliar. Tapi kita saat ini belum mengoptimalkan potensi pasar kita menjadi peluang besar. Nah, produk halal itu dapat menjadi pertumbuhan ekspor, bisa mengurangi juga substitusi impor dan juga pertumbuhan foreign direct investment. Jadi bisa menarik investor. Nah, kalau kita kenal brand-brand besar seperti Indofood, Garuda Food, Mayora, Unilever gitu kan dan lain-lain, itu hampir seluruh produk foodnya, produk makanannya itu adalah sudah bersertifikat halal. Nah, sekarang bagaimana produk-produk yang UMKM ini juga kita dorong untuk menerapkan prinsip-prinsip dan juga sertifikasi halal. Nah, yang menarik adalah di halaman berikut. Ketika kita bicara produk halal, kita terjebak kepada besarnya umat muslim di kita. Tapi kita tidak menangkap peluang pasarnya. Coba lihat data di sini. 5 besar pasar ekspor nih, 5 besar eksportir produk halal di dunia. Ini di sebelah kiri, mungkin bisa dilihat di monitor. Siapa pertama produsen eksportir produk halal terbesar di dunia? Itu adalah negara Brasil. Yang kedua adalah India. Yang ketiga Amerika Serikat. Yang keempat Rusia, yang kelima China. Indonesia tidak masuk dalam 5 besar. Dan kalau kita hitung ekspor Indonesia ke daerah-daerah OKI, ini bisa diurutkan di nomor 7. Tapi dalam 5 besar kita nggak masuk. Nah, tapi kalau ditanya siapa importir produk halal di dunia terbesar? Pertama Saudi Arabia, kedua adalah Indonesia. Ketiga Malaysia, kemudian Turki dan Mesir. Ini adalah satu ironis, sebenarnya potensi-potensi Indonesia itu sangat besar. Karena itu Bapak Presiden dan Wakil Presiden Pak Kiai Maruf Amin sangat concern bagaimana Indonesia didorong untuk memanfaatkan produk halal ini sebagai selling point ekonomi. Indonesia punya market 250 juta muslim. 250 juta dari 1,8 miliar penduduk muslim di dunia itu sudah sekitar 12%. Kalau kita menguasai pasar lokal berarti kita sudah menguasai market share sekitar 12%. Kalau ditambah 5% pasar global, Indonesia sudah bisa jadi juara produsen produk halal. Sehingga 17% market di dunia ini sudah sangat besar. Oke, next. Nah, ini kemarin Pak Wapres karena betapa pentingnya produk halal dijadikan platform-platform digital berinisiasi untuk mendorong ekspor makanan-makanan halal. Ini diinisiasi oleh Asosiasi Platform Digital Ekspor dan juga Asosiasi E-commerce yang tergabung dalam IDEA. Lanjut. Oke, otomatis saatnya sekarang dengan digitalisasi bisa juga ekspor. Lanjut. Nah, ini ada data-data retail e-commerce di dunia pada tahun 2025 ini akan mencapai 7.000 triliun US dollar. Ini sangat-sangat besar sekali.
Itu kan 7.000 triliun US dollar. Ini adalah pasar yang sangat besar. Bagaimana Indonesia bisa menangkap peluang ini. Nah, kondisi ekonomi Indonesia saat ini khususnya UMKM ini baru sekitar 23,9% yang masuk ke platform digital. Jadi ini saatnya para UMKM masuk ke sana. Yang tembus ke pasar ekspor baru sekitar 14%. Ini masih minim. Tapi secara keseluruhan UMKM Indonesia memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Oke, berikutnya. Oke, ini tentang digital marketing berikutnya. Nah, ini daftar-daftar e-commerce juga. Ini ada peta-petanya bagaimana spesifikasi masing-masing e-commerce terus. Nah, ini saya kutip dari Global Halal Hub, bagaimana mengembangkan produk-produk halal dan produk UMKM untuk go global. Jadi yang dilakukan pertama yang harus dilakukan adalah kita membuka pikiran kita, open mind. Kemudian kita harus melakukan kurasi. Nah, beberapa komunitas seperti para pendukung kegiatan ini, ada Polopek, tadi ada rumah BUMN, ada juga macam-macam yang saya baca lihat di kegiatan supportingnya ini bisa berperan banyak di kurasi, selain juga di pemasaran. Nah, kemudian kita kalau ingin menembus pasar lokal, kita harus melakukan digital analysis. Kita juga mungkin harus melakukan marketing intelijen, apa yang memang dibutuhkan. Ini buat lokal dan global. Kemudian pengembangan produknya, kemudian masuk dengan cara digital marketing dan masuk pasar lokal. Nah, sementara di pasar global, ini perlu dukungan yang lebih luas lagi. Terutama satu adalah standar-standar global harus diikuti, gitu kan. Kedua juga harus masuk ke e-commerce-nya global. Di situ misalnya ada Alibaba, ada Amazon, gitu kan, atau beberapa e-commerce lainnya. Dan kemudian kita harus juga menggunakan strategi pemasaran yang memang lebih strategis sehingga kita bisa menggandeng para pembeli global. Nah, berikutnya, nah ada 3 permasalahan di UMKM yang saat ini agak sulit memenuhi pasar yang ada. Pertama adalah dari kualitas produk yang tidak standar. Nah, ini di kiri bawah ini kita sebut. Kemudian adalah dari quantity produk, kuantitasnya. Kemudian dari continuity. Nah, ini permasalahan yang harus kita atasi bersama. Nah, dengan kita berjejaring, berkolaborasi, kuantitas, kemudian kontinuitas, ini sebenarnya bisa diatasi. Tinggal bagaimana kita memiliki standar produk yang sama. Oke, next berikutnya. Nah, siapa yang harus sekarang memanfaatkan peluang di sektor wirausaha ini? Di sektor peluang-peluang yang berbasis digital yang sangat besar ini. Nah, kalau kita melihat hasil sensus penduduk tahun 2020, 64,69% penduduk Indonesia adalah generasi milenial dan postmilenial. Artinya kelahiran tahun 80 ke sini itu mencapai 65%. Nah, sementara kita tarik sedikit ke tahun 70-an, mungkin angkanya sudah mencapai 65%. Ini adalah usia-usia muda yang masih produktif, yang usianya masih di bawah 50, dan ini memberikan peluang yang besar. Sehingga peran-peran generasi muda inilah yang saatnya untuk mengembangkan usaha di berbagai sektor. Lanjut. Cukup menarik perkembangan selama 10 tahun terakhir. Bila 2014 rasio atau tingkat wirausaha di Indonesia baru 1,4%, 2019 kita sudah mencapai 5%. Itu kan. Namun distribusi kewirausahaan itu tumbuhnya banyak di perkotaan. Di halaman berikut. Di perkotaan. Di sini ada 87,49% ada di perkotaan dan hanya 12,51% di pedesaan. Padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah di desa. Jadi bagaimana sekarang ekonomi di desa kita tumbuhkan menjadi lebih berkembang. Nah, berikutnya, usaha seperti apa yang harus berkembang ke depan? Usaha ke depan itu adalah usaha yang basisnya social entrepreneurship. Jadi usaha yang bisa memberikan profit setinggi-tingginya, tapi memberikan social impact yang sebesar-besarnya dan berkelanjutan. Nah, bagaimana usaha ini dibangun? Berkelanjutan dimaksud bukan hanya sekedar usaha, tetapi di situ termasuk ramah lingkungan, kemudian memberikan manfaat buat masyarakat dan lain-lain. Oke, berikut.
Ya, berikut. Nah, saya ingin mengingatkan bagaimana kita dengan konsep pengembangan usaha tadi yang basis social entrepreneurship, kita bisa mengembangkan lagi koperasi. Kenapa koperasi? Karena koperasi ini adalah setelah lahir sebelum tren sharing ekonomi yang sekarang terjadi muncul. Jadi sharing ekonomi itu adalah gotong royong dan Indonesia sudah memiliki sejak fundamental ekonomi sejak revolusi, sejak kemerdekaan sudah memiliki satu filosofi dasar ekonomi yang basisnya adalah gotong royong. Gotong royong adalah sharing ekonomi. Jadi ini adalah satu model yang sebenarnya baru direspon oleh dunia saat ini, sebenarnya Indonesia sudah lama. Nah, tentu dengan pendekatan dan basis yang baru. Itu platform digital menjadi salah satu bagaimana kita bisa mengembangkan sektor ekonomi secara gotong royong atau dikenal dengan sharing ekonomi, sinergi dan kolaborasi. Berikutnya, nah bagaimana kita mengembangkan ekonomi nasional ini saat ini? Basisnya adalah harus desa. Jadi ekonomi saat ini harus dibangun di desa dengan mengembangkan potensi-potensi desa sehingga desa-desanya maju dan dari desa-desa maju inilah akan lahir ekonomi nasional yang kuat dengan fundamental yang kuat. Sehingga warga desa bisa memanfaatkan hasil budidaya dan produk-produk yang ada di desa itu untuk konsumsi dan untuk kehidupannya dan hanya produk-produk yang tidak diproduksi di desa yang dia datangkan di desa sehingga ini bisa berkembang dengan baik. Oke, berikutnya. Di halaman berikutnya lagi, satu lagi. Nah, untuk mengembangkan ekonomi desa, apa yang harus dibangun? Yang harus dibangun adalah ekosistem desa digital. Ekosistem desa digital itu bukan sekedar desa memiliki website, bukan sekedar desa hanya bisa melayani surat menyurat. Tapi bagaimana desa bisa melahirkan satu ekosistem di mana desa juga bisa menjadi sarana untuk kegiatan ekonomi. Salah satunya desa bisa mengembangkan desa wisata dalam bentuk platform, kemudian pasar desa, kemudian sektor pertanian, financial inclusion gitu kan, sarana untuk BUMDes dan lain-lain. Jadi desa bisa lebih banyak ini. Berikutnya, nah ini halaman dua halaman terakhir nanti yang kita ini kan, ada momentum besar sekarang bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan kebangkitan ekonominya di tengah Indonesia sedang menjadi presidensi G20. Oke, halaman berikut. Negara-negara G20 ini memiliki potensi yang sangat besar. Kenapa? Karena ada 2/3 populasi dunia adalah terhimpun dalam negara-negara G20. Kemudian 75% ekonomi global, perdagangan global ada di negara G20. Dan negara-negara G20 memberikan kontribusi yang besar adalah 80% PDB dunia. Jadi ini adalah pasar besar. Jadi momentum sekarang Indonesia menjadi tuan rumah, menjadi presidensi G20 yang akan diselenggarakan bulan Oktober nanti puncaknya, ini harus ditangkap oleh kita bersama sebagai momentum untuk membangkitkan ekonomi dan menjadikan negara-negara G20 sebagai pasar untuk produk-produk Indonesia. Itu. Oke. Berikutnya ke halaman tren digital. Nanti yang lain bisa dibaca-baca ya, biar kita ada waktu untuk diskusi. Oke, next. Nah, yang menarik adalah pengguna internet di Indonesia. Ini data dari Kementerian Kominfo yang dikutip oleh kompas.com. Total pengguna internet di Indonesia hingga tahun 2020 sudah mencapai 196 juta jiwa. Ini jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia 270 juta jiwa. Provinsi yang terbesar saat ini adalah di Jawa Barat. Pengguna internetnya mencapai 35 juta karena memang Jawa Barat juga penduduknya adalah penduduk yang paling besar gitu kan. Nah untuk mendukung ini Indonesia mencanangkan bagaimana sekarang akselerasi internet, transformasi digital itu mencapai sampai ke desa-desa. Ini di halaman berikut. Ada alokasi APBN di berikutnya. Ini sebesar lebih dari 30 triliun dialokasikan untuk membangun infrastruktur digital sampai ke desa-desa. Sehingga akselerasi untuk digitalisasi desa, akses untuk pasar, akses untuk produk-produk ekonomi desa itu bisa dikembangkan melalui desa tadi. Nah, kenapa ini harus dibangun? Karena pasar digital itu sangat besar. Pada tahun 2025,
transaksi ekonomi digital itu diperkirakan di negara-negara Asia Tenggara saja itu akan mencapai 1.826 triliun. Tadi di awal saya sudah menyampaikan transaksi digital di dunia itu mencapai sekitar 7.000 triliun. Kita berarti kalau 1.000 sekian ini setidaknya sudah sepertujuhnya di negara Asia Tenggara. Dan Indonesia diproyeksikan itu akan menjadi pasar terbesar. Mencapai 133 tadi. 130 itu hanya pasar Indonesia dari total transaksi di ASEAN. Nah, sehingga apa? Bagaimana kita memanfaatkan momentum ini untuk digitalisasi. Nah, di halaman terakhir saya hanya menggambarkan bagaimana digitalisasi itu dapat menembus ruang dan waktu, menembus batas-batas seperti di data digital community ya, coba di halaman berikut, gitu kan. Misalnya satu marketplace ya, ini salah satu contoh saja, Tokopedia misalnya, itu pengunjung bulanannya mencapai 140 juta pengunjung. Ada mall mana yang bisa dikunjungi sampai puluhan atau ratusan juta seperti ini. Nah, ini data-data ini tentu terus berkembang ya, dan mungkin di terbarunya ada beberapa platform yang ini. Nah, mungkin itu beberapa sharing Mbak Awalia, moderator kita hari ini yang luar biasa, dan saya lebih pada bagaimana kita menggambarkan tentang tren yang terjadi di digitalisasi dan kita bagaimana menangkap peluang digitalisasi ekonomi ini menjadi satu potensi yang besar untuk meningkatkan UMKM, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guntur atas pemaparan materinya yang menurut saya sangat lengkap dan informatif sekali gitu ya bagi partisipan yang sudah hadir di acara kita hari ini. Berarti memang digitalisasi industri ini harus disadari bukan hanya dari pemerintah saja, tapi dari masyarakat, khususnya di desa begitu ya, bahwa memang digitalisasi bisnis ini harus budaya yang ada di Indonesia begitu ya. Dan semoga Pusat Industri Halal 2024 di Indonesia ini bisa direalisasikan dengan baik, tentunya dengan kesadaran kita sebagai partisipan juga yang sudah hadir di webinar kita hari ini. Nah, terima kasih Pak Guntur. Kita akan segera berlanjut ke pemaparan materi dari narasumber kedua kita yang tentunya hebat juga dan kredibel, tentunya juga relatable dengan tema besar kita hari ini, yaitu digitalisasi bisnis. Beliau memiliki latar belakang background dengan mengambil gelar sarjana dari Chemical Engineering from University of Minnesota, kemudian memiliki pengalaman 11 tahun in textile manufacturing dan 5 tahun sebagai seorang CEO. Dan saat ini beliau sedang ingin memperkuat industri dalam negeri dari segi produksi value chain, di mana semua peran ini adalah pemberi nilai tambah. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau, yakni ada Bapak Darius Bejaya selaku founder and CEO dari Polpack. Mungkin sudah terhubung bersama saya hari ini. Halo Pak, selamat sore ya, Pak Darius. Selamat sore, terima kasih. Apa kabar Pak Darius? Kabar sehat, kabar semua baik, Bobik semuanya. Baik, luar biasa. Sepertinya sudah semangat Pak Darius. Maka dari itu, Pak Darius Bejaya, saya persilakan untuk memaparkan materi kepadanya. Disilakan. Oke, terima kasih. Terima kasih sebelumnya ke Pak Guntur, udah pemaparan materinya sangat totalitas dan saya belajar cukup banyak. Saya dari background saya dari tekstil, jadi saya cukup belajar banyak dari sisi pertanian dan sisi peternakan, yang itu area yang saya cukup tidak begitu paham. Dan saya akan coba sharing sedikit deh tentang kenapa sih Polpack, kenapa kita mau bikin Polpack, apa sih purpose kita, kenapa kita harus ada. Ya, baik, tolong slide yang pertama. Share. Nah, kita mulai Polpack itu semua dimulai dari background saya di tekstil. Kita pembuatan dari manufaktur yang kita melihat ada fakta bahwa Indonesia ini satu yang saya pernah riset, 20% GDP Indonesia itu kira-kira plus minus 20% itu dari manufacturing sektor. Tapi kalau kita lihat dari manufacturing output dari dunia, kita ini ya seperti di gambar yang dimunculkan di sini, dominasi itu nomor 1 dari China, nomor 2 dari US, dan seterusnya, sementara kita itu sangat kecil gitu. Jadi 20% GDP kita itu ternyata di mata dunia itu relatif kecil. Nah, dari sampai sini aja kita rasa kita punya potensi yang bisa kita kembangkan lebih lanjut. Coba ke slide berikutnya.
Tolong next slide ya. Nah, ini Pak Guntur, saya minta izin, saya sempat lihat dari slide yang dibuat dari Pak Guntur sama tim. Ini sangat menarik karena inilah yang kita kerjakan tuh sebenarnya di sini. Nah, di sini kita lihat ada 3 strategi besar ekonomi Indonesia yang dibahas oleh Pak Jokowi, Pak Presiden kita. Tolong di zoom sedikit. Nah, mengenai ketiga hal ini, next coba yang berikutnya. Ini kita kalau mengenai ekonomi hijau, saya tidak terlalu paham ke arah situ. Digitalisasi UMKM adalah memang yang kita kita berusaha mendigitalisasi pabrik. Nah, satu hal yang saya mau sedikit mungkin di sini bukan untuk bermaksud memberikan pelajaran atau apa, tapi yang kita mau bawakan di sini adalah totalisasi industri. Jadi ketika misalkan di sini kita lihat dari Pak Guntur dengan teman-teman dari industri pertanian, dari industri tambang, itu lebih ke arah kita dari dulu itu kita kita mengekspor bahan baku mentah. Jadi kita harus diolah, diproses sampai jadi barang yang lebih ke arah hilir. Sementara kita lihat dari industri yang saya pegang adalah di tekstil. Itu menurut saya bukan hilirisasi yang kita butuhkan, itu adalah totalisasi. Kenapa totalisasi? Karena saya lihat kita ini punya kapabilitas yang cukup besar dari industri kita dari hulu ke hilir itu ada. Hanya saja konektivitasnya dan kita keterhubungan antara satu dengan yang lainnya itu kurang terhubung dengan baik. Makanya supply chain yang kita di industri tekstil itu supply chain-nya terlalu panjang. Makanya kita tadi sempat saya sebutkan juga bahwa saya di sini dengan Pulpack ini kita berusaha bikin yang namanya value chain, di mana value chain adalah rantai usaha yang hanya melibatkan aktor-aktor yang memang memberikan value, bukan sekedar saya ambil barang saya lempar ya sudah saya ambil profit margin dari situ. Nggak seperti itu saja. Tapi kita mau memang yang memberikan nilai tambah. Jadi dari produksi, apakah itu dari toko. Jadi toko itu misalkan dia taruh barang, dia kemas dengan baik, dia pasang display yang manis, dan seterusnya. Jadi saya berusaha untuk dengan Pulpack, dengan tim dari Pulpack ini, kita mau bikin totalisasi. Di sini kita lihat 97% ditopang oleh usaha mikro. Saya sangat setuju dengan itu. Jadi ketika tadi saya bilang 20% GDP Indonesia dipegang oleh manufaktur, 97% dipegang oleh mikro, itu sangat-sangat valid sekali dan sangat-sangat benar. Tapi kita juga jangan melupakan yang 3%, di mana yang 3% itu usaha kecil menengah besar, itu memberikan kontribusi terhadap GDP yang cukup besar juga, di mana GDP yang besar itu memang mungkin nggak pengaruhnya secara langsung ya ke penduduk, ke teman-teman kita di seantero Indonesia. Tapi itu akan memberikan dampak dari segi perpajakan menurut saya, karena pendapatan dari GDP itu dikonvert jadi pajak yang dimana pemerintah sendiri akan menggunakan dana-dana yang ada itu untuk pembangunan yang tadi seperti disebutkan oleh Pak Guntur. Jadi dari pembangunan infrastruktur, di mana Indonesia ini ekonominya sangat terfokus, sangat tersentralisasi di Jawa, terutama di Jabodetabek. Alasannya sebenarnya buat saya sih cukup sederhana. Kita basis dari Bandung. Bandung kenapa salah satu kota yang bisa dibilang cukup berkembang karena lokasinya dekat dengan Jakarta dan ada tol Cipularang. Itu benefit yang kita dapetin dari Bandung. Dan maka dari itu kita lihat pemerintah sekarang bikin infrastruktur jalan tol, itu physical infrastructure yang bisa menghubungkan ke daerah-daerah yang lebih jauh. Itu adalah hal yang sangat baik menurut saya karena itu mendukung untuk pemerataan ekonomi. Tapi kita lihat dari demografis Indonesia, tadi juga sempat ada slide dari Pak Guntur juga, geografi dari Indonesia itu kita negara kepulauan. Jadi kalaupun kita bisa bangun jalan tol sebanyak-banyaknya, tetap aja antar pulau itu rumit. Makanya
kita lihat Jawa itu tersentral, dan kita lihat Pulau Sumatera pun ya sedikit lumayan terbantu lah karena apa namanya konektivitas antara Jawa dan Sumatera relatif dekat. Sementara kalau kita melihat ekonomi dari pulau-pulau lainnya, sebutlah pulau dari yang paling besar Kalimantan, itu terfokusnya di area pertambangan, pertanian, dan semua hasil bumi. Kenapa kita nggak bisa ada namanya industri tekstil di sana? Nah, disitulah yang saya sangat setuju dengan semua yang program pemerintah itu, bahwa kita harus ngomong tentang digitalisasi. Tujuannya itu apa? Untuk kita bisa menutupi kekurangan dari tadi geografis kita yang tidak bisa dicapai oleh physical infrastructure. Makanya kita bikin digital infrastructure. Dan kita coba ke slide berikutnya. Nah, di sini kita lihat, Pak, pinjam lagi ya, Pak, maaf. Saya sangat suka dengan slide-slide dari ini, Pak Guntur ini. Di sini kita lihat Indonesia e-commerce landscape. Sudah banyak sekali e-commerce yang udah muncul di Indonesia. Seperti dari yang B2C itu dari Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan teman-temannya. Sementara dari B2B kita sebut ada Gudang Ada, Ula, Zilinggo. Itu semua adalah permulaan yang menurut saya sangat baik, karena itu udah yang kita sebut dengan hilirisasi industri, sudah ekonomi sudah terbentuk di situ. Namun yang dari kita sendiri Polopek, kita berusaha tadi yang saya sebutkan, kita berusaha totalisasi, di mana kita mau juga bikin digitalisasi itu bukan sekedar di hilir, tapi digitalisasi itu dari area manufaktur sampai bisa terkoneksi dengan yang tadi kita sebut dengan UMKM ini nih, dengan industri mikro. Karena saya sendiri dari background-nya manufaktur, kita menyadari bahwa UMKM atau sebutlah pengusaha-pengusaha kecil untuk bisa connect langsung ke pabrik, ke manufaktur itu bukan hal yang mudah, karena ada keterbatasan dari segi harga, dari segi kuantitas. Itu banyak sekali keterbatasan yang nggak mudah untuk ditembus, dan kita berusaha bikin agar barrier-nya itu bisa kita tutupi. Kita tidak perlu dengan cara yang tadi disebutkan oleh Pak Reza. Kita mau rembukan saja. Kenapa nggak UMKM berkumpul dengan sistem group buying yang kita bikin, beli langsung ke pabrik dengan harga pabrik. Jadi dengan kehadiran sistem yang kita buat seperti ini, kita berharap dari UMKM sendiri bisa langsung koneksi ke pabrik, dan dari pabrik pun sama, kita juga mendapatkan keuntungan koneksi langsung ke user-user di bawah, di mana itu kedepannya akan memperkuat ekonomi dari segi semuanya. Karena sekarang kita selalu bilang bahwa Indonesia ini bagaimana kita bisa bersaing dengan China. Jawabannya sebenarnya nggak bisa sekali. Kenapa enggak? Hanya saja karena supply chain kita yang terlalu panjang. Jadi rantainya terlalu panjang, harganya sampai di bawah itu sudah sangat mahal. Nah, kira-kira jadi yang saya dan tim dari Polopek berusaha bawakan itu seperti itu. Lalu ke slide berikutnya, tolong. Nah, ini dari segi misi dan visi yang kita bawakan untuk kenapa Polopek, kenapa sih kita harus ada, dan kenapa kita harus capek-capek dan repot-repot bikin sebuah marketplace yang ya udah just another marketplace. Kita punya satu misi adalah kita mau bikin semua bisnis, mau semua ukuran apapun, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, easy to start dan convenient to grow. Artinya semua bisa bikin bisnis. Kita mau bikin bisnis itu bisa maju, entrepreneur, wirausaha dari segala ukuran. Visi yang kita lihat, nomor satu jelas, kita mau mendigitalisasi industri manufaktur. Di mana industri manufaktur itu pada umumnya di Indonesia, ya mungkin kalau kita sebut pabrik seperti Indofood, itu sudah pabrik skala besar, mereka sudah relatively mengenal digital. Tapi kita ngomong dari industri-industri lain, sebutlah yang saya tekuni, dari tekstil, digitalisasi itu relatifly ketinggalan dibanding negara-negara lain seperti China, India, dan apalagi Amerika. Kita terlalu jauh tertinggal. Maka dari situ
kita mau mendigitalisasi industri itu sendiri. Lalu dari situ kita juga punya satu visi adalah untuk membentuk ekosistem bisnis yang baru di luar Jawa dan Sumatera. Seperti tadi kita sebutkan, Jawa dan Sumatera itu udah jadi sentral dari bisnis, dan kita mau ada, sebutlah, kampung-kampung atau desa-desa tekstil atau desa-desa industri lainnya di luar Jawa dan Sumatera. Jadi di luar pulau ini bukan sekedar dari hasil bumi saja. Jadi semangat yang kita mau buat dengan kehadiran kita, dengan kehadiran Pulau Pek ini, saya harap bisa bersinergis dengan kampanye yang dikerjakan oleh pemerintah juga untuk kita mengentaskan kemiskinan. Ya, otomatis kita jangan sekedar mengandalkan impor, di mana impor itu ya oke, kita bisa impor tapi yang hidup cuma sekian banyak orang. Sementara dengan kita bisa manufaktur juga, dengan kita bisa totalisasi dari hulu sampai ke hilir, kita bisa memaksimalkan ekonomi Indonesia. Sekian dari saya. Mungkin terima kasih semuanya. Salam Gobik semuanya. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Darius atas sama para materinya yang luar biasa begitu ya. Mungkin di sini para partisipan juga akhirnya mengerti bagaimana sih sebenarnya regulasi atau mungkin apa sih sebenarnya visi misi yang dibuat dengan kehadiran Pulau Pek di Indonesia begitu ya. Nah, mungkin Pak Darius, Pak Guntur, kita akan segera masuk nih ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dengan para partisipan. Dari tadi saya lihat di kolom chat ini udah banyak sekali pertanyaan yang dituliskan oleh para partisipan begitu ya. Namun saya akan mendahulukan para partisipan yang ini bertanya langsung dengan on mic. Mungkin untuk teman-teman atau Bapak atau Ibu yang mungkin ingin langsung bertanya, boleh langsung on mic. Oke, Nandi, ini mungkin boleh juga raise hand terlebih dahulu untuk sebelum bertanya, begitu ya. Oke, ini ada Raga Kamayel. Boleh langsung on mic, Bapak atau Ibu mungkin? Halo Kak, selamat siang. Oke, selamat siang. Kak, boleh diperbesar mungkin suaranya? Kurang terdengar sepertinya. Oh, kecil ya, sebentar. Oke, boleh. Sudah jelas belum Kak? Nah, sudah jelas, mantap. Boleh langsung ditanyakan saja pertanyaannya. Ini kan eranya digitalisasi. Pasti dong yang namanya digitalisasi, selain ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya dong. Nah, dampak negatifnya itu pasti ada, tapi saya kurang paham. Tapi yang dari negatif itu pasti harus ada solusi untuk mengurangi dampak negatif itu kan, gitu. Pertanyaannya, apa aja dampak positifnya dan solusinya mengatasi dampak negatif itu? Oke, baik. Terima kasih. Dengan nama siapa? Maaf, Kak. Raga. Oke, baik. Terima kasih, Kak Raga. Oke, mungkin boleh dari Pak Guntur terlebih dahulu, bagaimana sih Pak, atau apa saja dampak positif serta solusi yang diberikan dari pemerintah mungkin menghadapi dampak negatif dari digitalisasi bisnis. Boleh, silahkan Pak. Iya, terima kasih Mbak Awalia. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya sedikit komen mungkin apa yang disampaikan Mas Darius tadi ya. Jadi yang dibangun oleh Pulau Pek tadi dengan berbasis tekstil dari hulu ke hilir, ini adalah satu langkah yang memang itu yang harus dilakukan di semua sektor. Jadi supply chain atau value chain itu dibangun memang mulai dari faktor input sampai ke end user tadi. Nah, kenapa? Supaya ekonomi nasional kita lebih efisien. Sekarang tuh high cost kita gitu kan sangat panjang sekali. Dan biasanya di produksi nilai tambah tidak memiliki akses langsung ke produsen bahan baku. Ini juga jadi kendala dan ini dihadapi betul oleh banyak UMKM. Jadi kalau menyiapkan itu, saya kira ini satu langkah apresiatif untuk platform ini. Apalagi sektor tekstil termasuk kalau kita kembali ke masa lalu itu kan prioritas basic need itu adalah sandang, pangan, papan. Jadi sandang ini adalah tekstil. Tekstil termasuk adalah satu kebutuhan pokok nasional Indonesia. Nah, pertanyaan Mbak Raga, pertanyaan yang menarik. Tentu dalam segala hal selalu ada dua sisi ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, salah satu ancaman negatif dari digitalisasi dan berkembangnya e-commerce saat ini, itu adalah masuknya produk-produk kota ke desa-desa. Masuknya produk-produk impor
ke masyarakat sampai ke pedalaman. Ini nih yang sebetulnya harus kita antisipasi. Cara mengantisipasinya apa? Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita, makanya kenapa saya tadi menitik beratkan, saatnya sekarang kita membangun Indonesia dari desa. Jadi kita memperkuat desa-desa, sehingga kebutuhan desa tidak perlu didatangkan dari luar desa itu kan. Jadi dan kita harus istilah kami kita harus melakukan apa yang dibutuhkan bisa kita produksi. Kalau di sektor pertanian, tanam apa yang dimakan, makan apa yang kita tanam. Jadi kita kalau kita memang makannya beras, kita mungkin nggak perlu makan gandum karena kita nggak tanam gandum gitu kan. Itu hal seperti itu. Jadi ngapain kita harus impor? Nah, hal seperti ini harus dilakukan. Nah, pemerintah sudah melakukan banyak proteksi bagaimana meredam produk-produk impor masuk khususnya di UMKM. Salah satunya meminta platform kan untuk menyeimbangkan produk-produk impor dengan produk lokal. Kedua adalah sekarang sudah diberlakukan pajak impor untuk barang-barang luar ya yang masuk walaupun nilainya kecil sekarang. Kalau dulu kan $50 ke bawah itu tidak dikenakan pajak. Pemerintah juga sudah membuka kesempatan bagi UMKM untuk masuk ke pengadaan pemerintah. Saat ini di e-katalog, di pengadaan itu memberikan peluang 40% UMKM untuk masuk, untuk ikut pengadaan, itu kan. UMKM manfaatkan ini, tapi syaratnya itu tadi manfaatkan dengan mengoptimalkan digitalisasi, karena sekarang dengan pola e-katalog semuanya kan arahnya ke digital. Jadi tugas pemerintah inilah membuat ekosistem dan menyiapkan infrastruktur. Nah, sementara kita tentu yang lebih kuat dari segalanya itu adalah membangun jiwa nasionalisme. Jadi kita harus memprioritaskan untuk mengkonsumsi dan menggunakan produk dalam negeri sendiri. Pemerintah menyelenggarakan gerakan Bangga Buatan Indonesia, kemudian meningkatkan produk lokal dan lain-lain. Ini merupakan salah satu upaya bagaimana kita membangun kekuatan ekonomi nasional yang tidak tergantung oleh negara-negara lain. Pandemi COVID dapat menjadi momentum itu. Karena apa? Ketika pandemi COVID, produk luar itu jauh lebih mahal. Karena logistiknya terganggu dan barangnya langka, jadi lebih mahal. Nah, momentumnya adalah membangkitkan ekonomi nasional. Jangan sampai setelah COVID selesai, Mbak Amalia, nanti kita kembali lagi tergantung pada produk-produk luar. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Guntur, jawaban yang luar biasa. Berarti memang dampak positifnya juga harus dipikirkan juga ya oleh pemerintah, dan memang sudah dipikirkan beberapa solusi, diantaranya membuat ekosistem, infrastruktur, dan terutama membangun jiwa nasionalisme bagi generasi muda begitu ya di Indonesia. Nah, mungkin dari segi Pulopeknya seperti apa sih Pak Darius terhadap dampak positif atau mungkin solusi menghadapi dampak negatif dari digitalisasi bisnis? Silakan Pak. Oke, ya. Jadi saya mungkin mulai dari perkembangan inilah bagaimana kita ini bisa ada namanya handphone. Handphone itu apakah itu suatu hal yang baik, apakah itu suatu hal yang buruk? Well, kita nggak bisa ngomong apakah itu simply baik atau simply buruk ya. Jadi keberadaan handphone sendiri kita ngomong adalah suatu hal yang baik karena konektivitas antara orang sekarang semua jadi serba mudah. Tapi satu hal yang perlu disadari, dulu yang namanya trader atau namanya distributor itu diperlukan karena nggak ada yang namanya handphone. Semua itu sulit untuk terkoneksi. Sekarang begitu ada namanya handphone, semua tinggal by phone, semua terkoneksi. Apakah itu suatu hal yang baik, apakah itu suatu hal yang buruk, tergantung kita bagaimana menghadapinya itu seperti apa. Jadi dampak baik dan dampak buruk akan selalu ada, selalu beriringan. Jadi yang kita lihat itu, kalau menurut saya, kita berusaha memaksimalkan dampak positifnya, dan dampak negatifnya kita berusaha mengatasinya dengan satu, kita harus mendewasakan secara mentalitas kita juga bagaimana kita menggunakan teknologi. Namanya sekarang ada motor, ada mobil, itu semua kan adalah perkembangan dari teknologi. Jadi apakah itu suatu hal yang baik, apakah itu suatu hal yang buruk, gimana cara kita memakainya. Dan kita memasuki era seperti sekarang ini, dengan adanya teknologi, semua informasi, semua pembelajaran bisa dicapai dengan online. Seperti ini kita bisa ada webinar. Sebelum ada teknologi, nggak bisa adanya seperti webinar, semua harus seminar. Dan rasanya untuk teman-teman, saya bahkan bisa ketemu dengan Pak Guntur seperti ini pun,
rasanya kurang memungkinkan kalau nggak ada yang namanya teknologi. Tapi dengan ada teknologi kita bisa terkoneksi, bahkan apa namanya Pak Guntur bisa menyampaikan ke teman-teman, ke saya juga apa sih yang sedang pemerintah kerjakan, dan kita pun bisa menyampaikan ke Pak Guntur juga apa sih yang kita harapkan. Jadi gimana cara kita memaksimalkan positifnya dan negatifnya itu kita harus bisa overcome itu dengan baik. Oke, baik. Betul, saya setuju juga dengan Pak Darius ya, bahwa memang dampak positif dan negatif itu selalu beriringan tergantung individual tersebut dalam menggunakan atau penggunaan digitalisasi bisnis begitu ya. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan kedua, ada dari Bapak atau Mas Nandi, mungkin bisa langsung on mic. Terima kasih, Mbak. Baik. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, mungkin saya dari IPKB, juga terima kasih ke Bapak Guntur, juga dari tim dari Polipek ya. Yang mana organisasi ini PKB itu yaitu Ikatan Pengusaha Konveksi yang di Hilir. Juga tadi terima kasih ke Bapak Guntur atas apa namanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mana sekarang sangat membantu di Hilir. Yang di Hilir itu sebetulnya dari kebijakan pemerintah itu yang paling utama dikarenakan saya teman-teman anggota IKM di bawah itu produksi lokal ya Pak ya, produksi home industry itu pasarnya pasar lokal. Ketika pemerintah waktu sebelum tahun 2021 kebanjiran kita impor dari Cina gitu, kita kelabakan Pak di bawah itu. Tapi dengan kebijakan pemerintah bahwa diberlakukan safeguard ini sekarang alhamdulillah gitu Pak, agak sedikit naik dikarenakan kita bisa bersaing gitu di harga lokal. Salah satu memang yang dibutuhkan para IKM ini Pak, tolong mohon gitu kepada pemerintah juga mengawal untuk pasar lokalnya Pak. Sebelum mungkin teman-teman di bawah ini secara SDM juga secara tadi kualitas belum mampu untuk impor ya Pak ya. Mohon maaf kalau IKM ini kebanyakan pasar lokal Pak yang dikejar itu. Saya juga berharap dengan adanya yaitu dengan adanya Polipek ini membantu juga mempercerdaskan dan mempermudah gitu Pak para pelaku home industry ini untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dari bahan baku Pak. Terus yang kemarin juga mungkin dari ke pemerintah juga saya berterima kasih waktu ikut acara di Bali yaitu business matching. Ini juga salah satu program pemerintah ini yang membantu produk-produk lokal ini agar bisa bisa berjalan Pak. Dengan kebijakan pemerintah ini otomatis hasil produk lokal ini bisa bersaing Pak di pasar. Kalau tidak dibatasi sama pemerintah Pak untuk regulasi pusatnya ya itu tadi ya kata Pak Darius ya. Jadi di sini memang harus totalitas Pak. Totalitas itu harus saling bersinergi gitu ya antara IKM di hilir yang harus dicerdaskan gitu. Agar memang harapan pemerintah sendiri, harapan kita ya masyarakat khususnya ekonomi lokal ini bangkit harus benar-benar banyak pendukung Pak dari hulu, tengah dan hilir, dan kebetulan saya di hilir Pak. Di hilir ini yang alhamdulillah organisasi saya ini PKB ini udah 8.000 Pak total ya se-Jawa Barat dan mana saya sendiri juga di organisasi ini untuk agar regulasinya baik khusus dunia konveksi ini membentuklah Pak koperasi di kota dan kabupaten terutama di Jabar dulu Pak. Saya harapannya dengan adanya bersinergi antara pusat, tengah, dan hilir, terutama dengan Polipek ini, ya sangat membantu Pak untuk pertumbuhan ekonomi industri termasuk saya mau daku. Kalau IKM di bawahnya dicerdaskan, insya Allah Pak, harapan khusus mungkin ya pemerintah ini akan terlaksana.
Kuncinya itu Pak, dipermudah mungkin dari segi SDM, yaitu SDM kewirausahaannya home industry, terus SDM juga sekarang SDM para penjahitnya juga harus diciptakan Pak, dimudahkan gitu. Nah mudah-mudahan dengan adanya dari hulu ke hilir ini, hulu langsung ke hilir gitu Pak. Biar cepat, soalnya sekarang ini kan untuk menuju perdagangan bebas, kita tidak menutup kemungkinan, kita harus bisa bersaing, harus percaya diri bahwa kita juga bisa ekspor yang terbaik ke orang lain gitu, ke daerah lain. Nah dengan persiapan perdagangan bebas ini, kalau negara lain mungkin Pak udah mempersiapkan gitu ya, 20 tahun yang lalu sudah ada gembor-gembor bahwa akan ada perdagangan bebas. Nah sekarang terasa sama kita, tapi kita belum mempersiapkan. Tapi kita di sini percaya diri bahwa kita harus berjuang untuk yaitu tadi digitalisasinya yang harus kita ikuti gitu Pak. Ya mudah-mudahan harapan para IKM ini dengan kebijakan pusat gitu Pak, terus juga pusat membatasi regulasinya. Yang mana pasar lokal ini, pasar IKM ini dengan kebijakan pemerintah juga harus betul-betul Pak dilirik gitu. Bayangin Pak kalau di industri home industry pasar lokal ini 200 juta lebih gitu Pak. Ini pasar yang luar biasa gitu. Tapi kenapa gitu teman-teman IKM ini serasa berat Pak gitu. Berat untuk menjual produknya dikarenakan itu tadi dengan kebijakan saya tidak anti impor ya Pak, tapi dengan kebijakan impor yang kebablasan ya kita mati Pak di bawah ini. Sampai 40% kemarin itu Pak, selama pandemi itu 40% IKM konveksi ini tutup Pak. Nah dengan kebijakan adanya safeguard dari pemerintah barang dari Cina, itu naik lagi Pak. Malah sekarang IKM ini kesusahan dari segi SDM, yaitu penjahit. Berarti kan ketika si penjahit ini dibutuhkan oleh para pelaku home industry, berarti di sini produksi naik gitu Pak. Itu mungkin Pak dari IPKB juga teman-teman juga IPKB yang memang hadir untuk mengikuti zamannya ya digitalisasi. Ya mudah-mudahan IPKB sendiri terus berusaha untuk memudahkan teman-teman agar cerdas dan pintar, dikarenakan kecerdasan dan kepintaran dari dunia bisnis ini yang harus memang kita perlukan untuk saat ini. Semoga harapan saya sendiri sebagai ketua umum Ikatan Konveksi, mudah-mudahan dunia fashion ini kita bangkit. Terima kasih mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nandi atas penyampaiannya. Nah mungkin Pak Guntur boleh nih Pak memberikan tanggapan terhadap penyampaian dari Mas Nandi tadi terkait pengawalan, kemudian regulasi yang harus dilakukan pemerintah dari pusat sampai ke hilir. Atau mungkin sudah ada nih pergerakan dari pemerintah terhadap penyampaian dari Terima kasih Pak Nandi, Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi ya Bandung. Ini sangat luar biasa saya kira, dan betul tadi Pak Nandi sudah merasakan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah berdampak positif ya, dengan membatasi impor-impor barang dari luar termasuk dari China terhadap produk-produk pakaian ya yang memang dengan regulasi, dengan penetapan tarif dan pajak ini juga cukup mengendalikan. Kita memang cukup prihatin terutama selama pandemi ya, pabrik di konveksi, pabrik fashion di Bandung khususnya yang memproduksi busana muslim. Jadi ada satu pabrik dan ini brandnya cukup terkenal juga, dia berkolaborasi dengan 3.000 penjahit. Bayangkan ketika pandemi COVID bulan Maret dilakukan PSBB, kemudian mal-mal tutup, gitu kan? Padahal pada bulan April dan Mei-nya itu adalah puncak dari penjualan, di mana itu adalah Hari Raya Idul Fitri. Gitu. Itu semua pakaian terpaksa ada di gudang dan 3.000 para penjahitnya terpaksa tidak bisa berproduksi lagi. Penghasilannya berhenti. Nah, kondisi ini memang ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Nah ini yang tentu ini juga menjadi bahan dan dasar kebijakan dari pemerintah sehingga
akhirnya muncullah sejumlah kebijakan-kebijakan. Nah, kedua, di pusat-pusat konveksi, di pusat-pusat pakaian jadi, di pusat-pusat pasar ya seperti Tanah Abang dan lain-lain, kita juga cukup prihatin beberapa waktu lalu dikuasai oleh produk-produk impor. Nah, ada dua memang yang harus kita pertimbangkan. Satu, iya, pemerintah bisa melakukan pembatasan dengan berbagai regulasi dan kebijakannya. Tapi di sisi lain, kita juga sebagai pelaku usaha, Mas Nandi dan kawan-kawan dituntut juga bagaimana kita bisa melakukan biaya produksi, biaya HPP seefisien mungkin, sehingga hasil akhir dari satu produk yang diproduksi harganya bisa bersaing. Karena ketika perkembangan global terjadi, apalagi nanti dengan platform digital, batas-batas itu menjadi tidak tidak ada batas ruang dan waktu lagi. Kalaupun ada regulasi, tetap aja melalui digitalisasi transaksi itu bisa terjadi. Misalnya seperti itu, ya itu. Nah, bagaimana caranya tadi itu? Pertama adalah kita memperpendek supply chain. Ini yang harus kita lakukan, gitu, sehingga terjadi rantai yang tadinya panjang menjadi lebih pendek. Kedua adalah memperbesar skala ekonomi. Memperbesar skala ekonomi caranya dengan bagaimana? Adalah dengan berkolaborasi antar produsen-produsen. Sehingga ketika memproduksi dengan size yang jauh lebih banyak, tentu biaya yang diproduksi jauh lebih murah dan bahan baku yang diperoleh juga jauh lebih murah. Ketiga adalah kita harus kan UKM ini terutama UKM ya, seringkali juga memproduksi barang yang jumlahnya itu di bawah hitungan yang efektif. Saya pernah diskusi dengan salah seorang milenial yang memproduksi dan memasarkan produk-produk Muslim juga, hijab dan lain-lain gitu ya, itu kan. Ternyata satu piece satu jenis produk nilai efisiensinya itu kalau diproduksi sekitar 1.500 sekian pieces, gitu kan. Jadi kalau kita hanya memproduksi 100 lembar gitu kan, ini pasti mahal. Nah, angka seperti inilah yang sebenarnya harus dikejar. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita berkolaborasi, misalnya UKM 1 hanya kapasitasnya 100 unit gitu ya, 100 pieces, mungkin kita ajak ada 10 UKM yang memproduksi produk yang sama. Itu yang ini kan. Nah, hal seperti inilah yang kolaborasi ini yang harus dilakukan, dan pola koperasi atau konsep sinergi nanti dengan platform dan lain-lain mungkin ini salah satu solusi. Nah, yang harus sekarang kita tangkap dan peluang besar yang harus kita tangkap itu tadi yang saya bilang, bagaimana kita punya selain pasar umum ya, ada pasar Muslim yang sangat besar di Indonesia, itu kan. Busana Muslim itu Indonesia ini berbeda dengan negara-negara lainnya. Kita lebih lebih kreatif, lebih indah gitu ya, desainnya gitu kan, lebih bernilai tambah dan usernya juga lebih banyak. Itu kan. Nah, bagaimana kita bisa menguasai fashion Muslim ini di pasar lokal? Baru berikutnya adalah ke global. Ekspornya kuasai dulu, ada sekitar 250 Muslim yang mungkin 50%-nya berhijab, misalnya kan wanita ini, atau dengan pakaian Muslim atau dengan menggunakan pada hari-hari tertentu gitu kan. Ini menjadi pasar yang captive market, gitu kan. Karena apa? Busana Muslim Indonesia itu jauh lebih menarik, lebih indah, dan makanya di beberapa kompetisi kita selalu menang. Tapi ketika kita bicara tentang harga dan volume penjualan, mesti kita kalah dengan negara lain. Posisi Indonesia di mode fashion ya saat ini, busana Muslim itu adalah masih peringkat nomor 3. Nomor 3 bukan diproduksi, ini masih di pasar. Kalau diproduksi mungkin kita nomor 10 atau nomor berapa gitu kan, gitu. Karena produk-produk dari China, busana Muslim itu masih banyak sekali. Kalau di pasar itu kita Uni Emirat Arab nomor 1, kedua Turki, ketiganya Indonesia, baru keempat pasar Cina juga sangat besar. Itu dari volume ekonomi ya. Tapi kalau di produsen kita mungkin masih berada di atas 10 besar dunia. Nah, ini tantangan kita. Nah, salah satunya tadi itu skala ekonomi, size bisnis, kemudian sinergi kolaborasi sama rantai pasok yang diperpendek, inilah yang sebenarnya tantangan kita. Jadi nggak bisa panjang-panjang lagi. Ini PR Mas Darius nanti ini. Pak Darius, bagaimana sekarang perusahaan konveksinya IPKB tadi bisa langsung akses ke sumber langsung produsen. Itu kan, apalagi Bandung ini memang pusat tekstil. Sekolah tekstil itu adanya di Bandung itu. di ini. Itu mungkin catatan dari saya.
Baik, terima kasih Pak Guntur atas tanggapannya yang luar biasa begitu ya. Nah, mungkin kita akan langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Mungkin bisa langsung to the point, langsung pertanyaannya saja. Mungkin ini ada Mas Rasuni, boleh langsung on mic saja, Mas? Halo, Mas Rasuni. Oke, mungkin Mas Rasuni sedang melakukan kegiatan yang lain mungkin ya. Nah, mungkin untuk para penanya yang lain, mungkin partisipan yang ingin bertanya boleh langsung on mikrofonnya terlebih dahulu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya di kolom chat begitu ya. Tapi mungkin boleh langsung diungkapkan di on mic begitu. Kira-kira apakah ada yang ingin bertanya? Halo, dengan Pak Sifrus boleh bertanya awal ya? Boleh. Silakan Pak. Terima kasih, saya perkenalkan diri, saya Sifrus Atatali. Pertama saya tertarik dari pembahasan dari Pak Darius, dari hulu ke hilir. Itu yang satu konsepnya. Kedua, menyambut pemandangan dari Pak Darius tadi, pemaparan Pak Guntur, yaitu bentuk suatu wadah koperasi. Itu satu hal kayak seperti mata uang, dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Pertanyaannya, kalau kelola bisnis tadi yang dikelola oleh Pak Darius itu menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana link MX-nya untuk penambahan atau penarikan pajak bagi penambahan APBN negara kita, supaya tidak ada transaksi itu, tidak ada membayar pajak, itu menunjang pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja pertanyaan. Terima kasih Mbak Awalia. Baik, terima kasih Pak Saifrus. Oke, nih mungkin langsung saja dijawab Pak Darius mengenai pertanyaan pajak begitu ya, kalau boleh. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Saifrus atas pertanyaannya. Jadi kita sendiri yang kita bikin di Polpek ini bukan sekedar kita ngomong biar semua orang bisa bertransaksi, tapi kita juga bikin biar semua bisa bertransaksi dengan benar. Jadi dari segi perpajakan kita fully open. Jadi dari sini kita salah satu sistem yang jelas kita pakai, semua penjual yang mau jualan di kita harus dari pabrik. Pertama itu. Kedua, semuanya full harus PPN. Jadi otomatis penjualannya semua dilaporkan ke pajak dan itu menjadi penerimaan negara. Lalu untuk pembeli yang beli dari kita, ya kita tahu lah, kita pembeli kan ada yang memang sudah besar, memang sudah segi perpajakan sudah rapi, memang udah dengan bisa terima PPN, tapi ada juga yang masih skalanya UMKM. Jadi kita sendiri bikin sistem di mana pembeli yang membeli ke kita itu bisa dengan KTP atau NPWP, atau misalkan yang tanpa identitas kita akan kenakan sedikit ada ekstra, yang itu sendiri adalah bagian dari aturan perpajakan di mana kita menjual secara digunggung. Jadi itu ada pertambahan yang otomatis untuk pemasukan negara pun ada pertambahan juga dari situ. Jadi kita di sini berusaha mendidik juga untuk pembeli-pembeli kita pun untuk secara administratif lebih rapi, lebih baik. Jadi kita nggak mau sekedar open, semua bisa beli tanpa pajak seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih nih Pak Darius. Saya ingin bisa mendalami dengan Pak Darius ini karena bagi saya bisnis ini adalah tantangan dalam arti untuk peluang ke depan, dan kedua bagaimana tadi menunjang pembangunan negara itu yang menjadi mungkin bisa kopi darat atau apa Pak Darius. Saya mau masuk akun dan ini saya tertarik betul dengan segala hormat Pak Darius, ini menjadi awal untuk kita sambil belajar, dan ada orang yang sudah, apalagi ini anak bangsa sendiri. Pak, ingin catatan Pak Darius, jangan banyak kecewa karena contoh kemarin anak bangsa sendiri membuat vaksin, tapi tidak diperkenankan di bangsa sendiri. Itu sebagai guidance untuk Pak Darius ini. Mohon maaf Pak Darius, bukan sebagai motivasi, kira-kira jangan sampai orang luar yang dibesarkan. Tapi mudah-mudahan Pak Guntur menjamin ini Pak Darius. Itu Pak Guntur kan di sisi pemerintahan. Kira-kira itu Pak Darius. Ini aja sebagai, bukan warning Pak Darius, mohon maaf Pak Darius, tapi ini sebagai catatan si boy mencatat kira-kira Pak Darius. Terima kasih Mbak Awalia, makasih Mbak Awalia. Baik, terima kasih Pak Saifrus. Menjadi catatan juga itu ya. Menanggapi Pak Sifrus ini. Boleh Bapak, silakan Pak. Ini Pak Sifrus ini sahabat saya, senior saya nih.
Pak Siprus, ini pertanyaan yang kritis dan Siap. dan ditanyakan banyak orang ini. Jadi memang ini salah satu kebijakan pajak terbaru ya. Ini juga perlu kita pahami bersama-sama. Di satu sisi memang pemerintah ada kenaikan pajak ya, salah satunya PPN menjadi 10-11%. Tapi di sisi lain ada insentif yang untuk UMKM. Jadi UMKM yang omsetnya sampai 500 juta setahun itu pajak PPh-nya tuh nol. Nah dulu UMKM itu dikenakan 0,5%. Nah sekarang yang 500 sampai 4,8 itu dikenakan pajak 0,5%. Baru yang 4,8 miliar ke atas omset per tahun itu baru dikenakan pajak normal seperti aturan yang berlaku saat ini. Nah tujuannya apa? Tujuannya ya tadi itu. Di satu sisi memang ada kebijakan untuk meningkatkan pendapatan APBN dari sumber pajak. Yang memang juga mengikuti perkembangan di berbagai negara juga hampir melakukan hal yang sama. Tapi di sisi lain juga adalah insentif diberikan banyak kepada UMKM dan usaha mikro yang jumlahnya tadi itu, yang jumlahnya mencapai 97%. Mungkin ini tambahan aja nih Pak Siprus ini. Luar biasa tapi ininya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Guntur dan terima kasih Pak Darius atas tanggapannya terhadap pertanyaan dari Bapak Cyprus tadi. Terima kasih Pak Cyprus. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih. Sama-sama Mbak. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari partisipan. Boleh langsung on mic atau mungkin raise hand terlebih dahulu. Izin Mbak. Iya, boleh. Mungkin ke Pak Darius. Pak Darius, mohon dikarenakan ini ada beberapa juga dari asosiasi ya, dari organisasi PKB juga dari koperasi yang hadir. Mungkin untuk program Polipek yang lebih detailnya untuk kemudahan ya, dengan mungkin kemudahan dari pencarian bahan ya sama harga ya, mudah-mudahan dengan kehadirannya Polipek ini sangat membantu bagi kami pelaku produksi yang dihilir. Mungkin lebih detailnya seperti apa gitu, apakah cara-cara yang memang agar kerjasamanya segera, dikarenakan memang ada isu juga bahwa dengan sekarang tuh bahan ke organisasi untuk mencari kemudahan bahan, yaitu tadi ketika kita ke pabrik itu skalanya harus besar, tapi dengan Polipek ini kan bisa sedikit ya, dan kita mungkin bisa digabungkan dari anggota ini apa kebutuhan jenis bahannya gitu kan, dari 1, 2, 3 kan bisa digabung. Nah ini mungkin agak lebih detailnya Pak Darius, mohon maaf, dari Polipek seperti apa gitu Pak Darius. Terima kasih. Ya. Oke, boleh langsung ditanggapi ya. Terima kasih Pak Nandi. Ya, mungkin saya akan jelaskan sedikit aja secara gambaran gimana sih cara Polipek bekerja itu. Kita bikin sistem yang memungkinkan ini untuk terjadinya group buying. Jadi penjual dari pabrik otomatis mau kuantitas otomatis harus besar. Tapi dengan sistem group buying berarti kan tadi yang kita sempat dibahas itu bisa rempukan tadi seperti kata Pak Reza itu. Jadi misalkan nanti dari teman-teman dari IPKB, dari komunitas-komunitas yang lain, misalkan sekarang lagi ada kebutuhan kain, sebutlah kain denim nih. Kain denim dari IPKB butuh 5.000 meter. Dari komunitas lain ada kebutuhan 1.000 dan seterusnya, itu ketika dijumlahkan kan angkanya menjadi besar. Kita memang nggak bikin sistem ini seperti kayak tunggu-tungguan baru bisa bertransaksi. Jadi semua mau beli kapanpun beli, tinggal beli. Jadi kalau realisasinya nanti ternyata endingnya kuantitinya adalah besar, otomatis harga semakin turun. Dan kita pun sudah menjelaskan sistem ini ke pabrik-pabrik yang berkolaborasi dengan kita, bahwa sistem kita adalah memungkinkan seperti ini. Jadi penjual-penjualnya pun otomatis memang sudah memahami bahwa kita di sini cara kerjanya seperti ini, berbeda dengan sebutlah Tokopedia dan Shopee. Kira-kira sih seperti itu Pak. Nanti kalau misalkan untuk lebih detailnya mungkin Pak Nandi bisa kita hubungi sama tim kita jelasin lebih lanjutnya. Yang pasti dari kita, semua packer dari kita adalah harus pabrik. Dan marketplace kita murni marketplace, bukan Polipek yang berjualan, tapi pabrik yang berjualan, bukan kita. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya Pak Darius. Nah, mungkin nanti Mas Nandi dari PKB bisa langsung bekerja sama begitu ya dengan Polipek gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lain dari partisipan, bisa langsung raise hand terlebih dahulu. Oke, Mbak Raga, ada pertanyaan lain, Mbak?
Iya Kak, mau nanya lagi dong. Oke, boleh. Silakan, Mbak. Ini loh Kak, kalau digital marketing itu kan nggak semuanya bener kan ya? Ada nggak sih Kak cara dari aplikasi misalkan si oren atau si ijo gitu kan? Misalkan itu tokonya nggak amanah, nggak jujur gitu. Atau bahkan yang dikirim malah kresek gitu kan. Cara memberantasnya itu ada nggak sih sebenarnya? Oke, mungkin kita tanya dulu dari tanggapan dari Pak Darius begitu ya. Bagaimana sih Pak cara bisa membedakan platform e-commerce mungkin yang terpercaya dan tidak itu seperti apa? Pertanyaan yang menarik, itu sangat-sangat valid sekali pertanyaannya. Jawaban dari saya sih seperti ini. Pada dasarnya sifatnya toko atau penjual, mau itu online maupun itu offline, yang menipu itu ada aja, titik. Jadi bukan berarti karena online itu artinya ada yang bohong, offline itu semua nggak ada yang bohong, nggak juga. Jadi seperti kita tahu ada penjual-penjual di pasar-pasar yang kita tanya nih, ini kain apa? Dia apa namanya? Saya pernah ngetes dari tim kita, pernah saya berangkatkan ke salah satu pasar di Bandung untuk nanya, kain saya ini apa namanya di pasar? Jadi sebutlah kain saya itu namanya kain A, tapi ketika nyampe ke toko, si toko Z bilang ini barang namanya B, toko Y bilang ini namanya C. Kalau kita bilang itu bohong, ya balik lagi ya. Nah, jadi kalau misalkan dibilang keberadaan toko-toko yang ada yang fake, ada yang penipuan itu di mana-mana. Dan kalau disebutlah yang si hijau, si oranye, ya apalagi mereka kan sifatnya adalah B2C dan mereka sendiri nggak ada pembatasan siapa saja yang bisa berjualan di mereka. Mungkin mereka juga kalau ada pelaporan mereka juga akan menindak. Sementara itu kalau dari kita dari Polopek itu nggak akan kejadian karena penjual yang bisa berjualan di kita itu harus melalui tahap kurasi. Jadi dari kita ngecek dari kebenaran industrinya itu memang sendiri ada. Jadi memang nama-nama yang kita sudah tahu memang ada existing. Dari segi perizinannya, bahkan dari segi perpajakannya pun kita mewajibkan dia harus SPPKP itu semua diserahkan ke kita. Kira-kira dari sisi seperti itu. Oke, baik. Berarti memang dimanapun, apapun e-commerce atau platformnya, pasti ada saja begitu yang penipu dan terpercaya begitu. Nah, kita ini ada pertanyaan juga di kolom chat dari Ibu Lili Buletin Tekstil. Di era digitalisasi ini, memang UKM dan IKM harus melek teknologi agar supply chain distribusi bisa memangkas biaya. Namun, tidak semua UMKM dan IKM ini paham terhadap teknologi. Nah, apakah ada pelatihan bagi UKM atau IKM agar mampu bersaing dengan memanfaatkan teknologi? Nah, mungkin dari segi pemerintah nih, Pak Guntur, ada tidak pelatihan bagi UKM atau IKM yang diberikan agar mampu bersaing dan memanfaatkan teknologi? Baik, terima kasih. Dari siapa tadi, Mbak? Dari Ibu Lili, Pak. Ibu Lili ya. Oke, Ibu. Oke, jadi betul sekali, Bu. Jadi seiring dengan concern pemerintah bagaimana mendigitalisasi industri, terutama UMKM, gitu kan. Tentu seiring dengan itu sejumlah program juga digulirkan. Ada mulai dari literasi, pelatihan, sampai ke BIMTEK. Jadi implementasinya ini banyak, ada di beberapa kementerian terkait dan juga ada di dinas-dinas yang ada di daerah. Dan yang terbanyak justru daerah-daerah itu, karena ini langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, terlepas dari itu, tentu juga pelatihan-pelatihan yang sifatnya mandiri atau kolaborasi antara usaha besar dan usaha-usaha kecil, di sana ada Bapak angkat atau ini juga bisa diselenggarakan secara lebih masif, gitu kan. Nah, sekarang dengan teknologi digital, sumber-sumber literasi atau untuk pelatihan ini sudah sangat banyak dan bisa diakses di berbagai sumber ya.
Bahkan Kementerian Kominfo misalnya menyiapkan juga berbagai fasilitas misalnya untuk KM terkait dengan informasi atau materi-materi yang terkait dengan digital. Kemarin saya buka di platform juga seperti Bank Indonesia misalnya mengeluarkan satu platform namanya si Apik ya. Itu adalah sistem keuangan pencatatan untuk UMKM di berbagai sektor. Di situ ada sektor retail, ada pertanian, ada apa, dan itu bisa digunakan secara gratis. Jadi banyak fasilitas yang sekarang bisa dimanfaatkan tanpa harus diakses secara fisik langsung, tapi melalui digital, sehingga keterjangkauan dan penyebarannya jauh lebih luas lagi. Nah, materi yang dibahas hari ini adalah salah satu juga mungkin ini literasi dan juga pelatihan lah, workshop lah, sharing bagaimana para pelaku usaha UMKM itu bisa mengakses dan memanfaatkan platform yang ada. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Guntur atas tanggapannya. Betul sekali ya, mungkin dengan pengadaan webinar seperti ini, Pulpek menjadi sarana begitu ya, menyediakan sarana pelatihan bagi UKM dan IKM agar mampu bersaing dengan memanfaatkan teknologi begitu ya. Nah, mungkin kita akan berlanjut ke pertanyaan terakhir, ada dari Ibu Sukia Lesa Collection. Boleh Ibu langsung on mic? Oke, boleh langsung on mic saja, Ibu. Nah, oke. Boleh langsung sampaikan. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Bu Sulis. Kebetulan saya udah member Polapek ya. Udah pernah order bahan juga. Tapi saya mau nanya, apakah ada garansi dari Polapek misalkan ada bahan yang reject? Maaf, kemarin ada yang kotor tapi bisa dicuci sih. Maksudnya apakah ada garansi gitu dari Polapek? Terus yang kedua, bolehkah kalau ada bahan yang jenis baru update terus yang udah member dikasih sampel-sampelnya gitu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu. Nah, mungkin boleh langsung ditanggapi Pak Darius terhadap tadi garansi begitu ya, dan juga pemberian informasi terbaru terkait bahan tekstil begitu. Nah, boleh langsung disampaikan Pak Darius? Oke. Kalau mengenai garansi, jadi kita otomatis mengutamakan ya kualitas juga. Kita mau dari packer-packer kita itu menjual ke puller barang yang kualitasnya baik. Tapi kita ngomong namanya dari produksi, ada sajalah namanya barang yang kurang sempurna. Nah, kalau misalkan dari teman-teman puller ada ketemu kasus yang seperti itu, boleh dikomplainkan dan kita akan pelajari. Misalkan seperti apa, packer-packernya pun bisa lihat juga. Misalkan ada masalah seperti apa dan memang itu adalah permasalahan kualitas yang valid, packer kita pasti siap bertanggung jawab. Kalaupun enggak, kita sebagai dalam hal ini adalah marketplace penengahnya itu, kita sendiri akan memperantara itu. Jadi karena apalagi tadi kan sempat dijelaskan, kita ini pengen bikin marketplace Pulpek ini bukan sekedar tekstil, tapi kita mulai tekstil dulu karena memang ekspertis saya adalah di area tekstil. Jadi ketika nanti misalkan ada komplain yang dari puller diajukan ke packer, ternyata packernya itu tidak menanggapi dengan baik, puller minta ke kita untuk menjadi penengah, kita pun akan melihat juga masalahnya seperti apa, apakah itu memang permasalahan dari packer atau bukan. Jadi kalau misalkan memang ditemukan itu adalah suatu masalah, kita akan minta packernya mempertanggungjawabkan itu. Lalu untuk bahan-bahan yang baru posting, mungkin nanti dari tim kita akan coba persiapkan untuk bisa kirim melalui email biasanya. Pertama kita akan bikin listnya dulu. Jadi kita akan bikin list untuk bisa di-request-kan. Lalu dari sistem yang kita buat juga kan bisa untuk pembelian sampel gratis juga boleh. Jadi mungkin karena kita juga nggak mau sampai semua packer itu mengirimkan sampel ke mana-mana, jadi kita by request aja mengenai sampel itu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Darius. Berarti seperti itu ya jawabannya Ibu Sulis. Terima kasih sudah menjawab? Bapak. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Ibu. Nah, mungkin
sebagai pertanyaan terakhir begitu ya dari saya pribadi. Sebenarnya apa sih Mas inovasi terbaru dari Polopack gitu yang akan dilakukan ke depannya gitu sebagai bentuk dari digitalisasi industri di bidang tekstil? Oke. Yang sesuatu yang baru dari kita Polopack adalah sistem group buying yang kita bikin. Jadi yang saya lihat satu hal, kita tahu yang namanya Tokopedia, kita yang tahu namanya Shopee, mereka adalah fokus di B2C. Tapi mereka juga bisa jual secara grosir. Jadi kita tahu juga ada gudang ada, kita tahu ada ULA. Dengan sistem-sistem semua yang mereka buat itu adalah mereka semua adalah bisnis yang valid. Kita ngomong B2B, tapi itu tidak bisa menyentuh ke ranah-ranah yang lebih jauh lagi ke area hulu dari industri tekstil. Masalahnya yang dimunculkan adalah masalah kuantitas yang tadi ketika saya sebutkan. Makanya kita bikin sistem group buying yang itu belum ada eksis di Indonesia. Bahkan di luar negeri pun, setahu saya, China itu Alibaba sendiri bukan group buying. Alibaba itu adalah buyer to customer, titik, one to one. Sementara kita di sini bikin one to many. Di situ yang buat saya sendiri, kita sendiri dari segi manufaktur menjadi solusi, dan dari pembeli pun, dari puller kita juga menjadi solusi juga. Jadi dibilang kita ini bikin sesuatu solusi yang baru, itu adalah sesuatu yang kita belum pernah ketemuin, dan saya harap, bahkan saya berharap ini menjadi jembatan yang bisa menjembatani dari industri langsung, dari manufaktur ke sebutlah konveksi atau pengguna langsung di hilir. Oke, baik. Terima kasih Pak Darius atas tanggapannya. Berarti memang sedang berfokus untuk mengembangkan inovasi di grup buying-nya begitu ya, di Polopack sendiri. Oke, terima kasih atas semua penanya yang sudah memberikan pertanyaannya. Terima kasih atas partisipan. Terima kasih juga atas jawaban yang luar biasa telah disampaikan dari Pak Guntur dan juga Pak Darius. Mungkin kita sekarang masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu sesi dokumentasi. Mungkin boleh dibantu untuk operator aba-aba, dan untuk seluruh partisipan diharapkan untuk mengaktifkan fitur kameranya. Oke, boleh dibantu operator mungkin untuk sesi dokumentasi? Siap. Mungkin aba-abanya boleh dari saya ya, Mas Albi ya? Ya. Oke, baik. Kita siap ya? Oke. Jangan lupa untuk on cam terlebih dahulu. Siap, oke? Aba-aba 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, bagaimana, cukup Mas Albi? Sekali lagi, Mbak. Oke, siap. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Terima kasih Pak Guntur. Ya, Pak terima Guntur. kasih. Siap, Prof. Gutawan Sumodiningrat dari UGM. Pak Guntur, Pak Darius, hadir. terutama moderator kita Mbak Awalia. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih tentunya saya ucapkan juga kepada kedua narasumber kita yang luar biasa sudah memberikan materi yang luar biasa insightful untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Guntur Subagja, Mahardika MS, selaku Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI, Bidang Ekonomi dan Keuangan. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Darius B. Jaya, selaku Founder dan CEO dari Polopack. Tentunya terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh partisipan yang sudah berkenan untuk hadir. Semoga acara hari ini dapat memberikan insight baru untuk teman-teman dan juga pengetahuan baru mengenai pentingnya digitalisasi bisnis di era sekarang, begitu ya. Nah, kita akan langsung berlanjut ke acara berikutnya. Saya Aulia Putri Ansori selaku moderator untuk acara webinar digitalisasi bisnis, kunci pertumbuhan perekonomian Indonesia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Nazam selaku MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Aulia telah memoderatori kegiatan pada siang hari. Saya ucapkan juga terima kasih banyak insight kepada kita semua, tentunya para puller, para akademika, dan masyarakat umum yang datang pada siang hari ini hingga sore hari ini. Baik, menginjak acara selanjutnya, mungkin sedikit info rekan-rekan
bahwasanya untuk sesi hadiah atau sisi pemberian hadiah nanti akan diinfokan oleh rekan-rekan penanggung jawab dari kegiatan pada siang hingga sore hari ini yang akan kami undi secara acak secara pribadi. Bagi yang menang akan kami langsung hubungi melalui WhatsApp yang akan dihubungi oleh tim Pulpek itu sendiri. Baik, mungkin tidak ada lagi penambahan atau tidak ada lagi yang bisa kami sampaikan. Saya Azam selaku MC pada siang hingga sore hari ini pamit undur diri. Terima kasih semua para rekan-rekan Puler, para narasumber dan juga masyarakat yang telah hadir menyukseskan kegiatan pada siang hingga sore hari ini. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.